Halo anak-anak kami yang terkasih, selamat pagi dan salam jumpa kembali pada pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengenal jenis-jenis pecahan, yang kedua mengubah bentuk pecahan, yang ketiga menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, yang keempat mengurangkan berbagai bentuk pecahan, yang kelima menjumlahkan bentuk desimal, dan yang keenam mengurangkan bentuk desimal. Selamat mengikuti. Materi kita yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan. Untuk mengubahnya, yang pertama sekali kita harus mengenal jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya itu 2/5, 3/4, 8/9, dan lain-lain. Yang kedua, pecahan desimal. Contohnya 0,5, 2,45, dan seterusnya. Yang ketiga, pecahan dalam bentuk persen. Persen ini masuknya itu per 100. Contohnya 25%, 35%, dan 245%. Masih banyak contoh yang lain. Sekarang bagaimana kita mengubah bentuk pecahan ini dari pecahan biasa ke desimal atau ke persen atau sebaliknya? Yang pertama, kita ubah dulu bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Contohnya 2/5 sama dengan berapa bentuk desimalnya? Kita ingat, bentuk desimal itu 0,5 artinya 5/10. 2,45 artinya 245/100. Berarti 1 di belakang koma per 10, 2 di belakang koma per 100, 3 di belakang koma per 1000. Maka kita lihat ini 2/5. 5 kali berapa? 10. Ada, itu kali 2, maka kita ubah per 10. 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. Maka 2/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,4 atau 4/10. Yang kedua, bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa ini ke dalam persen? Contohnya, tetap kita gunakan 2/5. Persen itu masuknya per 100. 5 kali berapa 100? Ada 5 kali 20. Maka 2/5 kita kali 20/20 sama dengan 40/100 sama dengan 40%. Nah, sekarang bagaimana mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa atau bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa? Perhatikan berikut ini. 65% sama dengan berapa pecahan biasanya? Berarti ini sama dengan persen tadi masuknya adalah per 100. 65/100. 65 dari 100 merupakan kelipatan 5. Maka ini kita bagi 5/5. Hasilnya 13/20. Yang kedua, 2,35. Bagaimana bentuk pecahan biasanya ini? 2 di belakang koma berarti per 100. Maka ini menjadi 2
2, 35 per 100. Sama-sama kita bagi 5 karena kelipatan 5. Hasilnya ini menjadi 47 per 20. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 27 per 20. Demikianlah cara mengubah bentuk dari berbagai pecahan. Sekarang akan kita lanjutkan bagaimana menjumlahkan pecahan-pecahan ini yang berbeda jenisnya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebagai contoh, 3 per 4 ditambah 2,83. Kedua pecahan ini tidak sejenis, maka salah satu harus kita ubah ke pecahan yang lain. Yang ini kita pilih diubah, yaitu 3 per 4. Langkah pertamanya kita ubah dulu dia ke bentuk pecahan biasa. 3 kali 4 ditambah 3 per 4 ditambah 2,83. Ini hasilnya 15 per 4 ditambah 2,83. Kemudian 15 per 4 kita ubah ke bentuk desimal. Bentuk desimal itu adalah per 10 per 100. Adakah kelipatan 4 hasilnya 10? Tidak ada, maka kita ubah dia ke per 100. 4 kali berapa 100? 4 kali 25. Maka 15 per 4 kita kali 25 per 25. Tetap harus ditambah pecahan yang di belakangnya. Kemudian kita hitung 25 kali 15 berapa? 5 kali 5 25. Kita tulis 5 simpan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 2 kali 5 10. Kita tulis 0 simpan 1. 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 375. Kita lanjutkan. Ini hasilnya 375 per 100 ditambah 2,83 sama dengan 3,75 ditambah 2,83. 375 per 100. Mengapa terus langsung bisa 3,75? Karena 2 di belakang koma berarti per 100. Kita lanjutkan menjumlahkan. Untuk menjumlahkan ini kita sejajarkan tanda komanya. 3,75 buat koma sejajar. Di depan koma pecahan kedua angka 2, di belakangnya 83. Lalu kita tambahkan 5 tambah 3 8, 7 tambah 8 15. Kita tulis 5 1 pindah. 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya 6. Maka jawabannya menjadi 6,58. Seperti itulah menjumlahkan pecahan biasa dengan desimal. Yang ketiga, kita lanjutkan mengenai pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sebagai contoh, 1 per 4
dikurang 85%. Kita lihat kedua pecahan ini berbeda jenisnya. Boleh kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau ke dalam bentuk persen. Untuk kali ini Bapak akan coba ubah dia ke dalam bentuk persen. Maka 21/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti pelajaran kita yang sudah-sudah. 2 dikali 4 ditambah 1/4 dikurang 85%. Hasilnya ini 9/4 dikurang 85%. 4 kali berapa? 100. Mengapa harus 100? Karena arti dari persen itu adalah per 100. Kita kali 25. 9/4 kali 25/25 dikurang 85%. Sama dengan kita kalikan 25 kali 9. 9 kali 5 45. 5 kita tulis simpan 4. 9 kali 2 18. 18 tambah 4 22. Maka hasilnya ini menjadi 225/100 dikurang 85%. Hasilnya menjadi 225% dikurang 85%. Kita kurangkan 225 dikurang 85. Kita kurangkan 5 kurang 5 0. Ini 2 tidak bisa, pinjam 1 dari depan, ini jadi 12. 12 kurang 8 4. Di sini sisa 1, maka hasilnya 140%. Seperti itu caranya. Yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana mengurangkan bentuk desimal dengan persen. Contoh 3,6 dikurang 98%. 3,6 tetap kita buat karena pengurangan ini akan kita ubah ke bentuk desimal. Maka ini menjadi 3,6 dikurang 98/100 sama dengan 3,6 dikurang 0,98. Mengapa terus langsung bisa kita tuliskan 0,98? Karena per 100 berarti 2 bilangan di belakang koma. Ini hanya 2 di belakang koma, maka kita bantu dengan 0. Kemudian kita lanjutkan pengurangannya. Kita sejajarkan tanda komanya. 3,6 dikurang 0,98. Tidak ada angka di sini, maka kita bantu dengan 0. Kemudian kita pinjam 1 dari sini. Ini menjadi 5, ini 10. 10 kurang 8 dapat 2. 5 kurang 9 tidak bisa, kita pinjam lagi dari sini. 15 kurang 9 dapat 6. Ini tinggal 2, maka hasilnya 2,62. Setelah kita mengikuti pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, sebagai kesimpulan yang pertama, untuk menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan, pecahan harus kita samakan jenisnya. Baru kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk desimal, maka kita sejajarkan nilai tempat bilangan yang sesuai agar jawaban kita yang benar. Semoga pembelajaran ini berguna bagi kamu. Sebagai tugas pembelajaran kita hari ini, yaitu dari halaman 6 latihan 1, nomor 2 D dan E, kemudian nomor 3 D, E, F. Bagian yang kedua adalah latihan 2 halaman 8 nomor 2 D,
E, dan nomor 3 A, D, dan E. Sekali lagi Bapak ulangi, untuk tugas pembelajaran kita hari ini diambil dari yang pertama, latihan 1 halaman 6, nomor 2D dan 2E. Kemudian nomor 3, D, E, dan F. Dilanjutkan ke halaman 8, latihan 2, nomor 2, D, dan E. Kemudian nomor 3, A, D, dan E. Berarti tugas pembelajaran kita ada 10 soal. Selamat mengerjakan. Selamat pagi.